Data pribadi di aplikasi e-hack diduga bocor. Sebanyak 1,4 juta data pribadi pengguna rentan disalahgunakan. Bagi Anda yang sering bepergian dan menggunakan aplikasi Indonesia Health Alert Card atau e-hack, waspadalah. Data penumpang yang isinya merupakan identitas, nomor paspor, serta nomor IKTP rawan disalahgunakan. Peneliti VPN Mentor menyebutkan sebanyak 1,4 juta data yang terekam dalam aplikasi yang berfungsi untuk verifikasi penumpang selama bepergian tersebut bocor di publik. Dugaan kebocoran ini terkuak setelah tim peneliti dari VPN Mentor melakukan riset dan melaporkan temuannya tersebut ke pihak Kementerian Kesehatan dan sejumlah lembaga terkait. Diperkirakan data e-hack yang bocor sebesar 2 GB. Jumlah data warga Indonesia dan warga asing yang menginstal e-hack dan bocor diperkirakan mencapai lebih dari 1,4 juta orang. Data e-hack yang bocor meliputi data penumpang yang isinya merupakan identitas, nomor dan foto paspor, nomor IKTP yang digunakan saat membeli tiket, hotel tujuan penumpang, dan data tambahan lainnya. Sebagai langkah mitigasi, pemerintah telah menonaktifkan aplikasi e-hack lama dan tetap menyediakan layanan e-hack baru melalui aplikasi Peduli Lindungi. Anas Ma'ruf mengkonfirmasi bahwa kebocoran data diduga terjadi pada aplikasi e-hack lama yang sudah tidak digunakan sejak Juli 2021. Sejak tanggal 2 Juli 2021, kita sudah mulai menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, di mana EHC ini sudah terintegrasi dan berada di dalam aplikasi Peduli Lindungi. Kebocoran data milik publik berbahaya karena rawan disalahgunakan. Pasalnya, identitas pengguna dapat digunakan untuk membobol akun rekening bank, kartu kredit, atau pinjaman online. Kenapa bocor dan apa bahayanya? Kita langsung saja membahasnya bersama anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PKS, Abdul Haris Almasyari, dan pakar keamanan cyber, Alphonse Tanujaya. Selamat malam Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Saya ke Pak Alphonse dulu. Pak Alphonse, apa makna bocor dalam data IHC kali ini? Ya, karena penanganan database yang kurang bijaksana, di mana data yang harusnya menjadi amanah dianggap sebagai berkah gitu loh. Jadi jika kita mengelola data, harusnya kita bertanggung jawab untuk mengamankan data itu dengan sebaik-baiknya. Tapi jika kita tidak mengamankan dengan baik, yang jadi korban pemilik data. Oke, artinya data-data tersebut bisa dilihat orang lain atau bisa juga digunakan pihak lain? Datanya bisa disalahgunakan, database itu. Yang lebih mengkhawatirkan adalah jika datanya diganti secara live, itu bisa menimbulkan kekacauan. Jika orang positif dibilang negatif, orang negatif dibilang positif, Anda bisa bayangkan apa yang terjadi. Oke. Ke Pak Haris. Pak Haris, tadi disampaikan oleh pihak Kementerian Kesehatan bahwa ini data IHC lama. Seolah-olah sederhana saja bahwa ini hal yang biasa bocor ini atau bagaimana? Iya, yang pertama saya prihatin dengan statement itu. Prihatin kenapa? Yang namanya bocor nggak kenal data lama atau data baru atau aplikasi baru. Pemegang atau pengelola pengelola data pribadi yang dalam hal ini EHAC, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, dia harus bertanggung jawab karena database-nya bisa dibobol atau bisa sampai bocor. Dampaknya seperti yang disampaikan oleh narasumber tadi, bisa dipakai untuk disalahgunakan, bisa membuat kekacauan, bisa distrust antara pengguna EHC karena tidak valid. Yang lebih jauh lagi kalau jutaan angka seperti itu bisa dipakai melakukan profiling untuk tujuan komersial. Gitu. Nah, artinya saya kira statement bahwa itu yang lama kok nggak masalah, itu statement yang
saya sangat prihatin. Mestinya tidak dikeluarkan statement seperti itu. Oke. Kebocoran ya adalah kebocoran. Ya. Mau aplikasi yang lama atau yang baru, itu adalah tanggung jawab dari pengelola dan pemroses data pribadi yang ada dalam EHAC. Oke, sebelum data EHC ini beberapa waktu yang lalu, data-data terkait pengumpulan data corona ini juga pernah bocor. Bagaimana sebetulnya metode penjagaan data di pemerintahan kita? Ya, kalau soal penjagaan saya kira sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah pastilah. Pemerintah pasti berhati-hati. Sebagaimana kemarin baru saja kami rapat dengan Kominfo sebagai leading sektor di bidang dalam urusan seperti ini. Kami mengingatkan, hati-hati, jangan sampai terjadi kebocoran demi kebocoran. Karena beberapa waktu yang lalu BPJS, kemudian BRI dan lain sebagainya. Ini sudah kami kemarin ingatkan baru saja kemarin. Dan hari ini ternyata muncul seperti ini. Artinya begini, bahwa kebocoran-kebocoran ini mestinya harus ada yang bertanggung jawab, artinya harus ada yang mendapatkan sanksi. Jika sudah ada undang-undangnya, ini perlunya undang-undang perlindungan data pribadi harus segera diselesaikan dalam hal ini. Sebelum ada itu ya, karena namanya aturan yang betul-betul spesifik masalah data seperti ini belum ada, ya kita tidak banyak bisa bicara. Dan akhirnya kebocoran yang lalu ya seolah-olah hilang ditelan waktu, gitu. Nggak ada lagi pembahasan. Gitu. Ya, mudah-mudahan sudah bisa ditutup, ditambal kebocorannya. Tapi kalau yang data sudah lewat, sudah keluar dan sudah ada pada pihak ketiga atau bahkan isunya diperjualbelikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya kita tidak bisa membayangkan akibat yang selanjutnya. Oke, Pak Alphonse, bagaimana kita mengetahui apakah data-data ini hanya bocor begitu saja atau sudah dikuasai oleh pihak lain? Untuk kasus ini dapat dikatakan kita cukup beruntung. Beruntung dalam arti apa? Karena peretasnya ini hacker yang baik dan dia berusaha menghubungi pihak yang datanya bocorin. Nah, yang justru menjadi satu pertanyaan adalah orangnya berusaha menghubungi Departemen Kesehatan, lalu menghubungi CERT Indonesia, tetapi beberapa minggu tidak ada tanggapan sama sekali. Nah, itu yang memprihatinkan. Jadi itu yang kita perlu sadari, bahwa kalau kita mengelola data, ya itu satu proses gitu. Itu dan harus standby terus, jangan bisa mau dapat nangkanya aja getahnya nggak mau gitu. Oke. PPN Mentor ini mengetahui ada kebocoran karena mereka memang tahu bahwa ini bisa dibocorkan, atau mereka pengen mengecek saja kekuatan dari firewall data kita, Pak Alphonse? Nah, yang jadi masalah adalah data yang bocor kali ini, khusus untuk e-hack ini, secara teknis tidak dilindungi. Itu yang menurut kami cukup memprihatinkan, untuk tidak mengatakan memalukan. Kenapa? Harusnya database yang penting itu tidak boleh ditaruh di web server atau di internet yang bisa diakses. Database yang penting itu harus taruh di belakang perimeter. Lalu yang ada di web server cuma interface untuk login dan untuk melihat data. Tapi waktu mau melihat data, baru connect ke database servernya melewati beberapa proses gitu loh. Baik. Sehingga kalau web servernya jebol, itu datanya tidak ikut jebol. Harusnya begitu yang dilakukan. Oke, Pak Alphonse, tadi Anda sebutkan tidak dilindungi. Apakah ini artinya tidak usah orang yang hackers yang jago sekalipun bisa menembus web server tersebut? Untuk kasus yang kali ini memang demikian. Jadi hanya perlu melakukan scanning, lalu database-nya pakai database elastik yang sangat mudah untuk diketahui, dan datanya telanjang, tidak dienkripsi gitu loh. Ya, ini memang cukup memprihatinkan, khusus kasus ini ya. Baik, Pak Haris, gampang ditembus, kemudian sudah diketahui bocor, dilaporkan, tidak ada tanggapan. Bagaimana kita menjamin bahwa data-data publik yang dikumpul oleh pemerintah kemudian menjadi sangat aman? Saya membayangkan kalau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini kelar, itu maka
pihak-pihak pengelola data yang seperti ini pasti akan berhadapan langsung dengan hukum, dengan pengadilan yang dendanya sangat besar, nggak bisa main-main itu. Nah, karena belum ada ya kita masih kita akan melihat hanya paling terakhir prihatin lah begitu. Tapi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa pengelola data itu mestinya bertanggung jawab untuk mengamankan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, itu artinya terus-terusan, dan dia harus melakukan pengamanan dan meningkatkan pengamanannya itu setiap saat. Jadi setiap saat ada perubahan yang memungkinkan ada lobang, celah yang mungkin akan bisa ditembus, ini harus segera. Apalagi sudah ketemu dengan hacker yang baik, menghubungi, ngasih tahu, ini beruntung banget sebenarnya, mestinya harus segera ditutup, harus direspon. Tidak adanya undang-undang PDP tersebut, apakah tidak ada perangkat hukum lain yang bisa dikenakan kepada orang yang abai terhadap keamanan data ini? Secara sektoral mungkin ada di beberapa peraturan perundangan itu. Akan tetapi nanti masing-masing secara parsial. Mungkin dari aspek ini, di kementerian ini, begini, dan lain sebagainya itu, sehingga tidak menjadi satu kesatuan pengamanan data yang utuh. Oke, baik. Pak Alphonse, tadi Pak Haris juga ceritakan bahwa sudah terjadi beberapa kali kebocoran data seperti ini. Publik sangat khawatir bahwa data ini disalahgunakan. Apakah penyalahgunaan ini belum terbukti mengganggu keamanan publik sehingga kemudian pemilik data tidak terlalu ketat menjaganya? Pada saat ini publik Indonesia sudah menjadi korban eksploitasi data dan kebocoran data. Kita hanya terbiasa saja. Kita tiap hari menerima tawaran pinjol, kita tiap hari menerima telemarketing. Itu adalah akibat dari kebocoran data. Itu yang kita rasakan hari ini. Di luar negeri orang nggak menerima hal seperti ini. Kita sudah menjadi korban kebocoran data. Apa saja penyalahgunaan data yang paling kita khawatirkan dari kebocoran seperti ini? Kalau untuk kebocoran ini, yang perlu dikhawatirkan kalau data kependudukan itu disalahgunakan untuk pinjol, disalahgunakan untuk bikin KTP palsu, lalu buka rekening bank atau melakukan pinjol atas nama orang lain. Kalau kebocoran data kependudukan. Tapi kalau kebocoran data kesehatan seperti ini, yang perlu diawasi dan diperhatikan, nanti saya harapkan Peduli Lindungi bisa juga menjadikan perhatian adalah data ini sangat rentan dan bisa menimbulkan kekacauan cukup besar jika ada yang berhasil masuk dan memanipulasi. Seperti tadi, jika ada orang yang positif lalu dimanipulasi ceritanya, berhasil diretas atau dibuat negatif dan orang itu bebas berkeliaran, itu akan memberikan dampak yang sangat berbahaya. Dan sebaliknya juga, orang yang negatif dibilang positif, kesian orangnya, kemana-mana langsung mendapatkan masalah. Oke. Barusan Pak Alphonse menyinggung soal Peduli Lindungi. Banyak orang yang bertanya, apa bedanya IHC ini dengan aplikasi Peduli Lindungi? Oke, pada prinsipnya sebenarnya aplikasinya sama, cuma letak servernya berbeda. Jadi kalau e-hack yang lama itu disimpan dan bisa diakses dengan mudah, e-hack yang baru ini dikelola oleh Peduli Lindungi. Di sana ada Kominfo, ada BSSN, dan kita benar-benar berharap bahwa ini bisa diamankan dan dikelola dengan baik. Kalaupun berbeda begitu, keamanannya tetap terjaga atau sama saja gampang bocornya? Secara teknis keamanannya lebih terjaga, walaupun tidak ada jaminan di dalam security bahwa pasti akan aman, karena buktinya Microsoft aja datanya bisa jebol gitu. Jadi perlu disadari security ini adalah proses. Jadi kita nggak bisa beli hari ini aman, minggu depan pasti aman, tidak. Itu selalu harus dipantau. Baik, oke. Pak Haris, ini RUU PDP selalu disebut-sebut jika ada kejadian seperti ini. Apa sih kendalanya sehingga kemudian tidak tembus terus ini di DPR? Kendalanya belum ada titik temu antara DPR dengan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Kominfo menginginkan agar badan atau otoritas ada di bawah kementerian waktu itu ya. Kami inginnya independen. Ya, bagaimana mungkin
pembuat regulasi, kemudian dia mengawasi dirinya sendiri, itu kan ya nggak elok lah, kira-kira begitu. Jadi kalaupun misalnya ada ini, kami ingin agar lembaga ini di bawah presiden langsung melibatkan pihak masyarakat atau yang sering dikatakan independen. Ada juga dari unsur pemerintah, itu pandangan dari DPR. Tapi pandangan dari Kominfo tidak ketemu dalam titik ini sampai berhentinya pembahasan itu deadlock dan belum ketemu waktu itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ada saling pemahaman akan pentingnya seperti kasus-kasus hari ini dan bisa berjalan lagi pembahasannya. Kalau melihat kasus demi kasus terjadi seperti ini, sementara keamanan data publik harus tetap dijaga, kira-kira penekanan-penekanan di mana yang bisa untuk mempercepat undang-undang tersebut? Begini, karena pembahasan ini memang salah satunya berpangkal dari lembaga atau otoritas ini. Berangkat dari sini dulu nih. Yeah. Tugas pokok dan fungsinya nanti didefinisikan, badannya kelihatan, nanti kan berarti turunan-turunan, pasal-pasal turunan dari lembaga ini itu akan sangat mudah untuk kita selesaikan. Oke. Baik, Pak Alphonse, bagaimana kita tahu bahwa data kita ikut bocor dalam kali ini, dan kalau sudah kita tahu, apa yang harus kita lakukan? Apakah harus kita ubah, kita cukup dengan delete aplikasi IHC tadi atau gimana? Delete IHC ya jelas tidak ada pengaruhnya terhadap database. Dan bagaimana kita bisa tahu kita memang perlu lihat datanya, tapi simpelnya jika siapapun yang melakukan perjalanan ke Indonesia dan menginstal aplikasi e-hack, lalu memasukkan datanya, ya dia akan masuk ke dalam 1,3 juta itu. Dan yang memprihatinkan, banyak orang asing yang masuk situ kan. Jadi ya jujur aja, saya sebagai orang Indonesia jadi merasa malu gitu. Bahwa ini kok kita sebagai negara tidak bisa mampu mengelola data orang. Kita udah maksa orang masuk, ngasih data, kok malah datanya bocor dan kita tidak bisa kelola dengan baik. Baik, Pak Haris, ini bikin malu bangsa kita, kata Pak Alphonse. Apa yang harus kita lakukan dan apakah secara hukum bisa dilakukan tindakan terhadap kasus ini? Ya pasti kalau ada yang merasa dirugikan ya berhak untuk mempermasalahkan, udah pasti. Disitulah agar nanti kan ini sekarang begini kejadiannya. Banyak lembaga pemerintah yang masing-masing mengelola data sendiri. Yang ini nanti kalau sudah ada undang-undang dan dampak hukumnya yang cukup berat, pasti mereka akan berpikir sekian kali itu. Tidak mudah-mudah begitu saja. Seperti e-hack itu aplikasi yang lama kok, yang baru enggak. Lah yang lama database-nya kenapa enggak dilindungi gitu. Sehingga ketika ada kepastian hukum, nanti pasti lembaga-lembaga ini juga harus berbenah. Meningkatkan security-nya, meningkatkan aspek pengamanannya. Apalagi saya sepakat, saya malu juga kalau kemudian orang luar negeri datang ke Indonesia untuk bekerja atau untuk apalah namanya, kepentingan mereka datang ke sini, kemudian datanya bocor, itu ya saya kira kita cukup prihatin. Baik, Pak Haris, Pak Alphonse, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Mudah-mudahan ini diskusi yang bermanfaat. Selamat malam. Selamat malam.